Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, ada masa dalam hidup ketika kita merasa kehilangan sesuatu yang begitu berharga, entah itu seseorang, waktu, kesempatan, atau bahkan rasa damai dalam hati. Dalam kesunyian malam, hati berbisik pelan, mengapa semua yang aku cintai harus pergi? Namun di balik kehilangan itu, Allah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih dalam, pelajaran tentang hakikat kepemilikan yang sesungguhnya. Manusia seringkali merasa bahwa apa yang ia genggam adalah miliknya. Ia menaruh harapan pada harta, cinta, bahkan masa depan yang ia rancang sendiri. Tapi kehidupan ini bukan tentang memiliki, melainkan tentang memahami. Apa yang datang hanyalah titipan. Dan setiap titipan pasti ada waktunya untuk kembali kepada sang pemilik. Kita berjalan dalam dunia yang fana ini dengan hati yang mudah terikat. Kita jatuh cinta pada sesuatu yang semestinya tidak abadi. Kita menggantungkan bahagia pada yang sewaktu-waktu bisa hilang. Padahal, semua yang kita punya sejatinya hanyalah sementara, sebuah pinjaman yang akan ditarik kembali saat waktunya tiba. Dan ketika yang hilang itu kembali, hati kita bergetar. Kita merasa seperti diberi kesempatan kedua. Namun, tak lama kemudian, kita diingatkan lagi bahwa yang kembali pun tak akan bertahan selamanya. Karena kehidupan ini adalah tentang datang dan pergi, tentang bertemu dan berpisah, tentang rasa yang Allah atur sesuai takdirnya. Mungkin engkau pernah kehilangan orang yang kau sayangi, lalu Allah kembalikan dia dalam hidupmu. Tapi waktu mengajarkan bahwa kembalinya dia bukan berarti selamanya. Ia hanya singgah untuk kembali menjadi kenangan. Dan di sanalah Allah menguji hatimu. Apakah engkau akan tetap menggantungkan harapan kepada makhluk atau beralih sepenuhnya kepada Sang Khalik? Setiap kehilangan membawa luka, tapi juga membawa pelajaran. Karena di balik setiap kehilangan, ada kehadiran Allah yang lebih dekat daripada apapun yang kita genggam. Allah hadir dalam air mata, dalam keheningan doa, dan dalam kesabaran yang tumbuh perlahan dari kepedihan. Kadang Allah mengambil sesuatu bukan karena Ia ingin menyakitimu, tapi karena Ia ingin mengosongkan hatimu dari selainnya. Sebab, bagaimana mungkin Allah memenuhi hatimu dengan cahayanya jika hatimu masih penuh dengan bayangan dunia? Maka, kehilangan bukan hukuman, melainkan cara Allah menyucikan. Ketika engkau merasa sepi karena kehilangan, itulah saat terbaik untuk mendekat. Bukan mendekat kepada dunia, tapi kepada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Dunia bisa membuatmu menangis, tapi Allah bisa menenangkanmu dengan cara yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap orang punya kisah kehilangan, tapi hanya sedikit yang menjadikannya jalan untuk menemukan Allah, karena banyak yang berhenti di luka, tapi tidak melangkah menuju cahaya. Padahal, kehilangan itu adalah tanda bahwa dunia tak pantas menjadi tempat bergantung. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh dalam kisah ini, mari kita ingat, yang hilang akan kembali, tapi bukan untuk selamanya. Yang kembali pun akan hilang lagi, hingga kita sadar, hanya Allah yang tidak pernah pergi. Semua datang darinya, dan semua akan kembali kepadanya. Hakikat kehilangan dalam takdir Allah. Dalam hidup, setiap manusia akan merasakan kehilangan. Entah itu kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan masa lalu yang tak mungkin terulang, atau kehilangan arah di tengah jalan yang penuh kabut. Namun, di balik setiap kehilangan, Allah tidak pernah diam. Ia mengatur setiap perpisahan dengan ukuran kasih sayang yang tak bisa ditimbang oleh logika manusia. Kehilangan bukan hukuman. Ia adalah bentuk kasih dari Allah agar kita belajar memaknai apa yang pernah kita punya sebelum semuanya benar-benar tiada. Karena manusia sering baru menyadari nilai sesuatu
setelah itu pergi. Begitu juga dengan iman yang kadang baru kita rindukan setelah ia pudar dari hati. Tak ada yang benar-benar hilang dari takdir Allah. Apapun yang pergi sejatinya sedang Allah simpan dalam ruang waktu yang berbeda. Ia tidak binasa, hanya berpindah dari genggaman kita menuju genggaman Allah. Dan saat waktunya tiba, apa yang harus kembali akan kembali, entah dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang lebih baik. Di dunia ini, kehilangan adalah bagian dari jalan pulang. Allah tahu hati manusia mudah melekat pada dunia, maka ia sisipkan kehilangan agar kita tak terlalu nyaman di tempat yang bukan rumah sejati kita. Karena surga adalah tempat di mana tak ada kehilangan, tak ada air mata, tak ada perpisahan. Ada kalanya, sesuatu yang kita anggap hilang sebenarnya bukan untuk dikembalikan, tapi untuk mengembalikan kita kepada Allah. Kehilangan yang sejati bukanlah hilangnya sesuatu di luar diri, tapi hilangnya arah hati yang tak lagi mengenal Rabb-Nya. Dalam Al-Quran, Allah sering mengingatkan bahwa setiap yang kita punya hanyalah titipan. Bahkan diri kita sendiri pun bukan milik kita. Maka, saat kehilangan datang, bukan karena Allah zalim, tapi karena Allah ingin kita belajar bahwa milik hanyalah kata sementara. Rasulullah pun pernah menangis saat kehilangan putranya Ibrahim. Beliau bersabda, "Hati bersedih dan mata menangis, namun kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridai oleh Rabb kami." Dari situ kita belajar bahwa kehilangan bukan tanda lemahnya iman, tapi tanda bahwa hati masih hidup, masih bisa merasa dan masih mengenal kasih. Kadang kita berdoa agar yang hilang kembali, padahal Allah sedang mengajarkan kita untuk kembali kepadanya dulu. Sebab yang sejati akan kembali bukan karena keinginan kita, tapi karena waktu dan takdir Allah yang mempertemukannya lagi. Maka ketika kehilangan datang, jangan terburu-buru menolak. Duduklah dalam hening, tarik napas panjang dan ucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Karena setiap kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang baru menuju makna yang lebih dalam. Sungguh, di balik setiap yang hilang, ada Allah yang menunggu kita kembali, dan disitulah rahasia kehidupan, bahwa yang hilang akan kembali, dan yang kembali pun suatu hari akan kembali hilang, hingga semuanya berpulang kepadanya, satu-satunya yang kekal. Ketika dunia menjadi tempat sementara, dunia ini bukan tempat menetap, tapi tempat singgah. Kita datang dengan tangan kosong dan akan pulang pun dengan tangan yang sama. Maka, setiap kehilangan di dunia sebenarnya bukan kehilangan sejati, melainkan pengingat bahwa tempat ini bukan rumah kita yang sebenarnya. Orang yang kita cintai akan pergi, harta yang kita miliki akan hilang, waktu yang kita jalani akan habis, dan pada akhirnya, tubuh yang kita jaga pun akan kembali ke tanah. Begitu sederhana, tapi begitu sulit diterima oleh hati yang masih terikat dengan dunia. Setiap kali kehilangan datang, dunia terasa sepi. Namun disitulah Allah menunjukkan bahwa dunia memang tak bisa memberi ketenangan sejati. Ia hanya tempat ujian, tempat kita belajar arti ikhlas dan sabar sebelum bertemu dengannya. Ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, seringkali kita merasa Allah tak adil. Tapi sebenarnya Allah sedang melatih kita agar tak mencintai dunia lebih dari yang seharusnya. Karena cinta yang berlebihan pada sesuatu yang fana hanya akan melahirkan luka yang dalam ketika ia pergi. Orang yang menyadari bahwa dunia hanyalah tempat singgah akan memandang kehilangan dengan mata yang lain. Ia tak lagi menangis berlebihan atas yang pergi karena ia tahu semua akan berganti dan setiap kehilangan akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik jika ia bersabar. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 23, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Ayat ini bukan sekadar nasihat, tapi benteng hati dari kekecewaan dunia yang silih berganti. Dunia memang berputar, kadang memberi, kadang mengambil.
Tapi yang beriman tahu, setiap pergantian itu tak pernah terjadi tanpa alasan. Setiap kehilangan membawa hikmah, setiap pertemuan membawa ujian. Maka saat sesuatu yang kamu cintai hilang, tanyakan pada dirimu, apakah aku kehilangan sesuatu di dunia atau aku kehilangan ketenangan di hati? Karena yang paling berbahaya bukan kehilangan di luar, tapi kehilangan Allah di dalam diri. Orang yang hatinya bersama Allah tidak pernah benar-benar kehilangan, sebab walaupun dunia menjauh darinya, ia masih memiliki Rabb yang lebih dekat dari urat lehernya, dan itu sudah lebih dari cukup. Ketahuilah, semua yang datang akan pergi, tapi Allah tidak pernah pergi. Maka belajarlah mencintai yang kekal, bukan yang sementara, karena hanya dengan begitu, kehilangan tidak lagi menyakitkan, tapi menjadi jalan untuk lebih dekat kepadanya. Tentang kembalinya yang hilang. Ada hal-hal yang kita anggap hilang selamanya, namun tiba-tiba kembali di waktu yang tak kita duga. Kadang dalam bentuk yang sama, kadang dalam bentuk yang jauh lebih baik. Itulah cara Allah menunjukkan bahwa waktunya tak pernah salah. Apa yang pernah pergi bukan berarti lenyap. Bisa jadi Allah hanya menjauhkan untuk sementara, agar kita belajar menghargai. Karena manusia sering tidak tahu nilai sesuatu saat masih memilikinya, tetapi baru memahami saat kehilangan mengajarkan makna. Ketika sesuatu kembali setelah lama hilang, itu bukan kebetulan. Itu adalah ketetapan yang datang pada waktu terbaik. Karena yang hilang tidak akan kembali sampai hati kita siap menerimanya dengan penuh syukur dan bukan sekadar keinginan. Namun seringkali yang kembali pun akhirnya hilang lagi. Bukan karena takdir jahat, tapi karena dunia memang tak bisa menjaga sesuatu selamanya. Ia hanya meminjamkan untuk sementara agar kita belajar arti sementara itu sendiri. Dalam kehilangan dan kembalinya sesuatu, Allah ingin mengajarkan keseimbangan, bahwa hidup bukan tentang memiliki, tapi tentang belajar melepaskan, karena kepemilikan sejati hanyalah milik Allah, sementara kita hanyalah penjaga sesaat. Kadang, yang kembali bukan orangnya, tapi ketenangan yang dulu hilang. Kadang bukan benda yang kembali, tapi makna yang dulu kita abaikan. Begitulah Allah bekerja, tak selalu dalam bentuk yang kita minta, tapi selalu dalam cara yang kita butuhkan. Jangan buru-buru menilai bahwa kehilangan adalah akhir, karena bisa jadi ia adalah jeda sebelum Allah memulangkan sesuatu dalam keadaan yang lebih baik. Seperti hujan yang harus berhenti sejenak agar langit bisa bersih, begitu pula hidup perlu kehilangan untuk bisa jernih. Tetapi ingatlah, ketika yang hilang itu kembali, jangan merasa sombong. Jangan berpikir bahwa itu hasil dari usahamu semata. Karena jika Allah tidak mengizinkan, bahkan daun yang gugur pun tak akan jatuh di depan matamu. Terimalah setiap kembalinya sesuatu dengan rendah hati. Jangan menggenggam terlalu erat, karena yang kembali pun akan kembali hilang bila waktunya tiba. Dunia bukan tempat untuk menggenggam, tapi untuk belajar melepas dengan senyum dan iman. Dan ketika sesuatu itu hilang lagi, katakanlah dalam hatimu, terima kasih ya Allah telah mengizinkanku memilikinya walau hanya sebentar. Karena yang sementara pun, bila disyukuri, akan menjadi bekal yang abadi di sisinya. Saat Allah mengambil untuk mengembalikan. Ada saat dalam hidup ketika kita bertanya, kenapa Allah mengambil sesuatu dariku? Tanpa sadar bahwa mungkin Allah tidak sedang mengambil, tapi sedang mengembalikan kita kepada fitrah yang hilang. Karena terlalu sering kita tenggelam dalam milik dunia, hingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan yang bisa Allah ambil kapan saja. Allah tidak pernah mengambil tanpa alasan. Setiap kehilangan adalah tanda bahwa sesuatu dalam diri kita perlu diperbaiki. Mungkin kita terlalu bergantung, terlalu mencintai makhluk, terlalu yakin bahwa kebahagiaan datang dari selain Allah. Maka Allah cabut, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan. Kehilangan seringkali membuat kita lebih dekat pada Allah daripada 1000 nasihat yang pernah kita dengar.
saat dunia terasa kosong, hati yang tadinya keras menjadi lembut. Tangis di malam hari menjadi bahasa yang paling jujur antara hamba dan Rabb-Nya. Kadang kehilangan bukan tentang apa yang pergi, tapi tentang apa yang tersisa. Setelah sesuatu hilang, apakah kita masih memiliki sabar? Apakah kita masih memiliki iman? Jika iya, maka sejatinya kita tidak benar-benar kehilangan, karena yang paling berharga masih tertinggal di hati. Ada kisah dalam hidup setiap manusia ketika ia kehilangan seseorang, tapi justru menemukan dirinya sendiri. Itulah paradoks kehidupan. Allah kadang harus menghapus sesuatu di luar diri agar kita bisa melihat apa yang selama ini tersembunyi di dalam diri. Seringkali Allah mengambil bukan untuk menjauhkan, tapi untuk memuliakan. Seperti seorang guru yang mengambil mainan dari murid kecilnya agar ia bisa belajar dengan fokus. Allah pun demikian, mengambil bukan untuk membuat kita menderita, tapi untuk menyiapkan sesuatu yang lebih layak untuk jiwa kita. Ketika Allah mengambil, jangan buru-buru menyesal. Karena tak jarang, sesuatu yang kita tangisi kepergiannya adalah sesuatu yang akan mencelakakan kita bila tetap tinggal. Maka, bersyukurlah bahkan atas kehilangan, sebab itu bentuk penjagaan dari Tuhan yang tahu lebih banyak dari kita. Setiap air mata yang jatuh karena kehilangan akan dibalas oleh Allah dengan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Sebab Allah tidak pernah membiarkan hati yang bersedih karenanya tanpa diganti dengan kedamaian yang lebih dalam. Maka belajarlah untuk berkata, "Ya Allah, jika Engkau mengambil, aku tahu itu bukan karena Kau membenciku, tapi karena Kau ingin aku kembali padamu." Dan kalimat itu, jika lahir dari hati yang tulus, bisa mengubah luka menjadi cahaya. Kehilangan hanyalah bentuk lain dari panggilan Allah. Ia berkata, "Kembalilah kepadaku." Dan jika kita mampu mendengar panggilan itu, maka kehilangan bukan lagi musibah, tapi perjalanan pulang menuju kasih yang hakiki. Yang kembali pun akan hilang lagi. Kehidupan ini berputar seperti roda. Hari ini kita kehilangan, esok mungkin kita mendapatkan kembali. Tapi jangan lupa, apa yang kembali pun suatu hari akan hilang lagi, karena dunia memang tidak dirancang untuk mempertahankan apapun selamanya. Segalanya di dunia bersifat fana, waktu, cinta, kebahagiaan, bahkan nyawa. Maka jangan pernah berharap sesuatu akan tinggal selamanya di dunia yang sementara. Sebab setiap kembali hanyalah jeda sebelum kehilangan berikutnya. Ketika sesuatu yang hilang datang kembali, kita sering merasa lega. Kita menyangka bahwa kini semua akan baik-baik saja. Tapi seiring waktu, kita akan sadar, bahkan yang telah kembali pun tidak bisa kita genggam erat, karena semua yang hidup pasti akan berpisah pada waktunya. Allah ingin kita belajar melalui siklus ini, agar hati tak terlalu bergantung pada apapun selain Dia. Karena jika sesuatu bisa kembali, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih-Nya. Dan jika ia hilang lagi, itu pun bagian dari rencananya. Orang bijak berkata, yang datang adalah ujian kesyukuran, yang pergi adalah ujian kesabaran. Maka setiap kembalinya sesuatu bukanlah akhir dari ujian, melainkan awal babak baru. Apakah kita mampu bersyukur tanpa lupa, atau kembali lalai seperti dulu? Yang paling sulit bukan menunggu sesuatu yang hilang untuk kembali, tapi menerima ketika yang telah kembali, akhirnya hilang lagi. Itulah ujian sejati seorang mukmin. Bukan hanya ketika kehilangan, tapi juga ketika dipertemukan kembali, lalu harus melepaskan dengan ikhlas. Cinta misalnya, ia datang lalu pergi, kadang kembali lalu hilang lagi. Dan di setiap fase itu Allah ingin kita belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menuntun jiwa menuju Allah. Karena cinta yang hakiki selalu bermuara pada pengenalan terhadap Sang Pencipta. Saat sesuatu yang kembali itu hilang lagi, jangan merasa Allah sedang mempermainkanmu. Tidak, Dia hanya sedang mengajarkan bahwa yang abadi hanyalah Dia, bahwa tempat kembalinya semua cinta
semua kebahagiaan, semua kehilangan, hanyalah di sisinya. Dunia bukan tempat kepemilikan abadi. Ia hanya seperti pasar yang kita lewati sebentar. Ada yang kita beli, ada yang kita lepaskan. Tidak ada yang kita bawa pulang, kecuali amal yang kita tabung dalam diam. Maka jika yang pernah hilang kembali lagi, sambutlah dengan syukur, tapi jangan lupa. Suatu hari ia akan pergi lagi. Dan ketika saat itu tiba, lepaskan dengan senyum. Karena kita tahu, semua yang pergi sedang berjalan menuju tempat yang sama, menuju Allah. Belajar dari setiap kepergian. Setiap kehilangan membawa pelajaran, tapi tidak semua orang mau belajar darinya. Ada yang larut dalam kesedihan, ada yang berontak pada takdir. Padahal, kehilangan adalah guru yang paling lembut, meski cara mengajarnya penuh air mata. Allah tidak memberi kehilangan tanpa hikmah. Setiap perpisahan menyimpan pesan, setiap air mata mengandung makna. Jika kita sabar menatapnya, kita akan menemukan kebijaksanaan yang tidak akan kita dapat dari kemudahan. Kehilangan mengajarkan kita untuk tidak sombong. Dulu kita mungkin merasa mampu, merasa segalanya ada di bawah kendali. Tapi begitu Allah mengambil satu hal saja, kita sadar betapa rapuhnya kita di hadapannya. Ia juga mengajarkan kita tentang waktu, bahwa tidak ada yang bisa menahan sesuatu untuk tetap ada selamanya. Bahkan kenangan pun akan memudar, kecuali yang diabadikan dalam doa. Kadang Allah izinkan seseorang pergi, agar kita berhenti menjadikan manusia sebagai pusat kebahagiaan. Karena selama hati masih bergantung pada makhluk, kita akan terus kecewa. Tapi jika bergantung pada Allah, kehilangan tak lagi menakutkan. Belajar dari kehilangan juga berarti belajar untuk menghargai yang masih ada. Karena seringkali kita baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah ia tiada. Maka syukuri yang masih di genggaman, sebelum waktu mengambilnya tanpa izin. Setiap kehilangan adalah peringatan lembut bahwa kita tidak kekal. Hari ini kita yang ditinggalkan, esok mungkin kita yang akan pergi. Dan ketika tiba waktunya, semoga kita pun bisa meninggalkan dunia ini dengan senyum yang ikhlas. Tak perlu bertanya mengapa kehilangan selalu datang, karena kehilangan adalah bahasa cinta Allah yang paling halus. Ia menegur tanpa suara, menyentuh tanpa menyakiti, dan menuntun tanpa memaksa. Orang yang mampu belajar dari kehilangan akan menjadi pribadi yang tenang. Ia tidak lagi panik ketika sesuatu pergi, karena ia tahu segala sesuatu datang dan pergi atas izin Allah, dan setiap izinnya pasti membawa kebaikan. Maka jika kehilangan datang lagi di lain waktu, sambutlah dengan hati yang lebih matang. Katakan, "Ya Allah, Engkau pernah mengajarkan aku tentang arti kehilangan, maka hari ini aku ingin belajar lagi, agar aku semakin mengenal-Mu." Menemukan Allah di antara yang hilang dan kembali. Di antara kehilangan dan kembalinya sesuatu, ada ruang sunyi yang sering dilupakan, ruang untuk menemukan Allah, karena di saat segalanya pergi, hanya Dia yang tetap tinggal, dan di saat segalanya datang, hanya Dia yang benar-benar memberi. Banyak orang mengenal Allah di saat diberi, tapi hanya sedikit yang mengenalnya di saat diambil. Padahal, di balik kehilangan, Allah menampakkan sisi rahmat-Nya yang lebih dalam, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang berserah. Kadang kita mencari yang hilang ke segala arah, padahal yang perlu kita cari hanyalah Allah. Karena ketika hati telah kembali kepadanya, maka kehilangan apapun tidak lagi menyakitkan. Bahkan yang pergi pun terasa membawa kedamaian. Menemukan Allah di tengah kehilangan berarti menyadari bahwa tiada yang benar-benar hilang jika kita masih memilikinya. Ia adalah tempat pulang dari segala yang hilang, tempat berteduh dari segala yang sementara. Ketika hati sudah menemukan Allah, dunia tak lagi menakutkan. Karena kita tahu yang hilang hanyalah bagian kecil dari kehidupan, sedangkan yang kekal menunggu di akhirat. Itulah sebabnya orang beriman mampu tersenyum dalam ujian yang paling berat. Dalam doa-doa yang lirih,
Di tengah malam yang sunyi, orang yang kehilangan sering menemukan makna yang tak pernah ia temukan dalam tawa siang hari. Ia berbicara dengan Allah tanpa kata-kata, hanya air mata yang bicara. Disitulah Allah mendekat, lebih dekat dari apapun yang pernah kita rasakan. Kehilangan berubah menjadi pertemuan, air mata menjadi saksi cinta, dan hati yang hancur menjadi bukti bahwa Allah masih memeluk jiwa itu dengan lembut. Maka jangan takut kehilangan, karena kehilangan adalah jembatan untuk menemukannya. Jangan takut perpisahan, karena perpisahan adalah jalan menuju keabadian bersamanya. Setiap yang hilang hanya ingin membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ketika engkau sudah menemukan Allah di antara yang hilang, engkau tak akan lagi menyesali masa lalu. Sebab engkau tahu, semua kehilangan hanyalah cara Allah menuntunmu pulang. Dan yang pulang kepada Allah tak pernah benar-benar kehilangan apapun. Maka dari setiap kehilangan, biarlah kita belajar satu hal, bahwa yang hilang akan kembali dan yang kembali pun akan kembali hilang. Sampai yang tersisa hanyalah Dia satu-satunya yang tidak pernah pergi. Ketika kehilangan menjadi jalan pulang, ada saatnya kehilangan bukan lagi tentang sedih, tapi tentang pulang. Karena sejatinya, semua kehilangan adalah arah kompas yang menunjuk ke satu tujuan, Allah. Ketika dunia mulai hampa dan semua yang kita genggam terlepas, hati pun akhirnya tersadar, tak ada tempat yang benar-benar bisa membuat tenang kecuali kembali kepadanya. Manusia seringkali harus kehilangan dulu agar mau pulang. Seperti anak kecil yang tersesat di jalan, ia baru benar-benar ingin kembali ke rumah ketika gelap mulai datang dan rasa takut menghampiri. Begitulah hati manusia yang baru mencari Allah saat segalanya hilang. Allah mencintai hambanya dengan cara yang kadang tidak kita mengerti. Ia bisa mengambil seseorang yang kita sayangi agar kita tidak lupa pada kasih-Nya yang lebih luas. Ia bisa mencabut kebahagiaan dunia agar kita mencari kebahagiaan yang abadi. Jika setiap kehilangan membuatmu semakin dekat kepada Allah, maka itu bukan kehilangan, melainkan petunjuk. Karena Allah tidak pernah menyesatkan hati yang ingin pulang. Ia hanya menguji seberapa kuat kerinduanmu untuk bertemu dengannya. Terkadang kita harus kehilangan segalanya agar bisa memahami makna tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Dan ketika sampai pada titik itu, kita akan mengerti bahwa ternyata itu adalah bentuk kekayaan yang paling sempurna. Dunia memang dirancang untuk hilang, agar manusia tidak pernah merasa nyaman di dalamnya. Allah tahu, jika dunia abadi, manusia akan melupakan surga. Maka Ia jadikan kehilangan sebagai tanda bahwa dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Orang-orang saleh dahulu memahami kehilangan dengan pandangan yang indah. Mereka berkata, jika sesuatu pergi, berarti ia telah menyelesaikan tugasnya dalam hidupku. Dan dengan kalimat itu, mereka berjalan maju tanpa dendam pada takdir. Kehilangan menghapus kebanggaan duniawi dan meninggalkan kelembutan iman. Ia membuat kita sadar bahwa hidup bukan tentang menahan, tapi tentang menyerahkan. Bukan tentang memiliki, tapi tentang percaya pada apa yang Allah simpan untuk kita. Maka setiap kali kehilangan datang, jangan lagi hanya menangis karena yang pergi. Menangislah juga karena mungkin selama ini kita lupa arah pulang. Biarkan air mata menjadi wudhu bagi hati yang ingin kembali suci. Karena di ujung segala kehilangan, ada satu kembalinya yang paling indah. Ketika kita akhirnya kembali kepada Allah, bukan lagi dalam tangisan karena kehilangan dunia, tapi dalam senyum karena menemukan tempat pulang yang sejati. Dunia yang hilang, akhirat yang kembali. Dunia ini akan hilang satu persatu. Keindahannya akan memudar, gemerlapnya akan sirna. Semua yang dulu kita kejar akan lenyap, dan semua yang kita abaikan di dunia justru akan menjadi penolong di akhirat. Begitulah ironi kehidupan. Yang tampak nyata justru fana, dan yang tak terlihat justru kekal. Setiap kehilangan di dunia sejatinya
adalah latihan untuk menghadapi kehilangan terbesar, kehilangan dunia itu sendiri. Karena pada hari itu, tak ada lagi yang bisa kita genggam. Tidak ada lagi harta, jabatan, atau bahkan tubuh ini. Semuanya akan kembali kepada tanah. Allah mengajarkan melalui kehidupan bahwa yang sementara akan hilang dan yang abadi akan kembali. Maka orang beriman tidak terlalu larut dalam kesedihan dunia, karena ia tahu dunia hanyalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih indah di sisi Allah. Di akhirat nanti, semua kehilangan akan berakhir. Tidak akan ada lagi perpisahan, tidak akan ada lagi air mata. Semua yang kita tangisi di dunia akan terbayar oleh janji Allah yang sempurna, surga dan perjumpaan dengannya. Bayangkan, ketika semua yang hilang di dunia dikembalikan dalam bentuk terbaik di akhirat, orang tua yang kita rindukan, sahabat yang kita tangisi, bahkan waktu yang dulu terasa sia-sia akan berubah menjadi pahala jika kita bersabar dalam kehilangan. Kehilangan dunia adalah cara Allah membersihkan hati kita agar pantas kembali ke rumah sejati, surganya. Karena surga bukan tempat bagi hati yang masih mencintai dunia lebih dari Allah. Maka setiap kehilangan adalah proses penyucian, bukan penderitaan. Dunia mengajarkan kita tentang hilang dan kembali, sementara akhirat akan mengajarkan kita tentang kekekalan. Di sana tidak ada lagi kata hilang, tidak ada lagi kembali. Hanya ada keabadian bersama Allah yang selama ini kita cari dalam setiap tangisan. Maka jangan menyesali kehilangan dunia, karena dunia memang harus hilang agar kita bisa melihat cahaya akhirat dengan lebih jelas. Allah tidak akan mengganti sesuatu kecuali dengan yang lebih baik, dan akhirat adalah sebaik-baik pengganti bagi semua kehilangan. Setiap kesedihan di dunia hanyalah setetes dibanding lautan kebahagiaan yang menanti di sisi Allah. Maka sabarlah, karena yang hilang hari ini hanyalah bagian kecil dari rencana besar yang akan mengembalikan segalanya di akhirat kelak. Pada akhirnya, dunia hanyalah mimpi panjang yang akan berakhir, dan ketika kita terbangun di akhirat, kita akan tersenyum, karena semua yang hilang ternyata hanya berpindah tempat, bukan lenyap, melainkan menunggu kita di hadapan Allah. Kembali kepada yang tak pernah pergi. Semua kehilangan bermuara pada satu kembalinya yang agung, kembali kepada Allah. Itulah akhir dari semua perjalanan, dari semua air mata, dari semua doa yang tak sempat terjawab di dunia. Di sana tidak ada lagi kehilangan, karena kita akhirnya pulang kepada yang tak pernah pergi. Allah tidak pernah jauh, kitalah yang sering meninggalkan. Dan ketika kita merasakan kehilangan, sebenarnya itu adalah panggilan lembut darinya. Kembalilah, aku masih di sini. Setiap kehilangan hanyalah undangan untuk pulang ke dalam pelukan kasih-Nya. Dunia mengajarkan kita tentang kepergian, tapi Allah mengajarkan kita tentang kembalinya. Ia berkata dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya kami akan kembali." Kalimat itu bukan sekadar doa untuk kematian, tapi pengingat bahwa hidup ini sendiri adalah perjalanan kembali. Setiap langkah yang kita ambil, setiap kehilangan yang kita rasakan, semuanya mengarah ke satu tujuan, bertemu Allah. Dan ketika hati sudah memahami ini, kehilangan tidak lagi menakutkan, karena setiap yang pergi hanyalah bagian dari perjalanan pulang. Jangan tangisi terlalu lama apa yang Allah ambil, karena bisa jadi Ia ingin memberi sesuatu yang jauh lebih abadi, kedekatan dengannya. Kehilangan dunia hanyalah harga kecil untuk mendapatkan cinta Allah yang tak ternilai. Ketika semua telah pergi, harta, keluarga, bahkan waktu, hanya Allah yang tetap. Dan itulah saat kita sadar bahwa selama ini yang kita cari bukanlah yang kembali, tapi Dia yang tak pernah pergi. Maka jangan lagi bertanya mengapa yang hilang selalu kembali dan yang kembali pun hilang lagi. Karena semua itu hanyalah cara Allah menyiapkan kita untuk pulang, agar hati kita tidak lagi menolak takdir, tapi merindukan pertemuan abadi dengannya. Di ujung segala kehilangan,
kita akan temukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kedamaian dari hati yang sudah berhenti melawan, yang sudah menyerah dengan indah kepada kehendak Allah. Suatu hari nanti, saat nyawa pun kembali kepada sang pemiliknya, barulah kita mengerti seluruh makna kehidupan, bahwa yang hilang, yang kembali, dan yang hilang lagi, semuanya adalah cara Allah menunjukkan kasih yang tak pernah berakhir. Maka hari ini, sebelum semuanya benar-benar hilang, bisikkanlah dalam doa, "Ya Allah, jangan biarkan hatiku hilang darimu, karena kehilangan apapun di dunia masih bisa ku terima, asalkan engkau tak pernah hilang dari jiwaku." Setelah semua perjalanan panjang tentang kehilangan dan kembalinya sesuatu, kita akhirnya mengerti, hidup ini hanyalah sebuah siklus antara datang dan pergi. Tak ada yang benar-benar hilang, karena semua berada dalam genggaman Allah. Dan tak ada yang benar-benar kembali, kecuali kepadanya. Kita sering menangis karena yang hilang, tapi jarang bersyukur atas yang pernah datang. Kita menyesal atas kepergian, tapi lupa berterima kasih atas kehadiran. Padahal setiap yang datang, hadir membawa takdir dan hikmah yang Allah rencanakan dengan sempurna. Ada waktu ketika kita terlalu sibuk mengejar yang telah pergi, hingga kita lupa memperbaiki hubungan dengan Allah. Kita lupa bahwa mungkin yang hilang itu adalah cara Allah menegur. Berhentilah mencari di luar, karena aku yang paling layak kau cari. Hidup ini memang melelahkan, jika yang kita cari adalah sesuatu yang sementara. Tapi hidup ini akan menjadi damai, ketika yang kita cari hanyalah keridaan Allah. Karena ketika hati menemukan Allah, maka segala yang hilang tak lagi menyakitkan, sebab hati tahu Allah tak pernah hilang. Yang hilang bisa jadi bukan benar-benar hilang, melainkan disembunyikan oleh Allah untuk waktu yang tepat. Dan ketika yang kita tunggu itu kembali, semoga kali ini hati kita sudah siap, bukan untuk menggenggamnya erat, tapi untuk menerimanya dengan ikhlas, lalu menyerahkannya kembali kepada sang pemilik. Jangan takut kehilangan, karena setiap kehilangan hanyalah jembatan untuk menemukan sesuatu yang lebih berharga, kedekatan dengan Allah. Jangan terlalu bahagia atas kembalinya sesuatu, karena bisa jadi Allah hanya ingin menguji sejauh mana hati kita sudah pasrah kepadanya. Segala sesuatu di dunia ini berputar dalam hukum fana. Tak ada cinta yang abadi, tak ada kehidupan yang kekal, tak ada kebahagiaan yang tak berubah. Yang abadi hanyalah Allah, dan cinta kepadanya yang tak akan pernah hilang, meski segalanya pergi. Maka biarlah yang pergi tetap pergi, dan yang kembali kita sambut dengan syukur, bukan keterikatan. Karena kita tahu, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju pertemuan yang sejati, pertemuan dengan Rabb yang selama ini kita cari dalam setiap kehilangan. Sungguh indah jika hati bisa berkata, "Ya Allah, jika Engkau mengambil sesuatu dariku, jangan biarkan hatiku kosong, tapi penuhilah ia dengan cintamu." Inilah doa para hamba yang telah melewati kehilangan, tapi tetap tenang karena hatinya telah mengenal pemilik segala sesuatu. Dan pada akhirnya, ketika semua telah hilang, kita akan tersenyum dalam ketenangan. Karena kita tahu, yang hilang bukanlah akhir, tapi awal untuk menemukan sesuatu yang lebih indah. Pertemuan dengan Allah di akhirat nanti, di tempat di mana tidak ada lagi kehilangan. Sebagai doa penutup, Ya Allah, jika Engkau mengambil sesuatu dariku, ajarilah aku untuk ridha. Jika Engkau mengembalikannya, ajarilah aku untuk bersyukur. Dan jika Engkau menahannya, ajarilah aku untuk percaya bahwa Engkau selalu memberi yang terbaik. Jadikan setiap kehilangan sebagai jalan untuk menemukanmu, dan setiap kembalinya sesuatu sebagai pengingat bahwa Engkaulah tujuan akhirnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hatimu, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan di kolom komentar. Aku percaya yang hilang tak pernah benar-benar pergi, karena Allah selalu menggantikannya dengan yang lebih baik. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang kembali diingatkan
bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal dari menemukan cinta Allah yang sejati. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.